Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Ali Rahmat MPDI selaku dosen mata kuliah metode dakwah. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Fitri Amalia Trisna dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menceritakan sekilas tentang Raja Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan. Pada suatu hari, Siti Masyidah yang sedang menyisir rambutnya putri Fir'aun dengan menyaksikan orang-orang yang sedang menjalani kerja paksa, ada yang dicambuk, ada yang disiksa demi cita-cita duniawi Raja Fir'aun. Sambil menyisir rambut putri Raja Fir'aun, Siti Masyidah menceritakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sesaat belaga. Hidup di dunia hanya sementara. Kelak setelah kita mati baru akan kekal di akhirat. Putri Fir'aun bertanya, akhirat itu apa? Siti Masyidah menjawab, akhirat adalah setelah kita mengalami penantian di alam kubur, alam setelah kita dihisab, dihitung amal kebaikan kita dan perbuatan-perbuatan dosa kita. Terus Putri Fir'aun bertanya, apakah para budak hamba-hamba ayahanda Fir'aun itu juga ikut akan dihitung? Dan Masyidah menjawab, semua akan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan Allah. Putri Fir'aun bertanya, Allah itu siapa sih Bu? Dan Masyidah menjawab, Allah adalah penguasa semesta, pencipta langit dan bumi, penguasa siang dan malam, dan yang menentukan hidup dan mati seseorang. Terus Putri Fir'aun bertanya lagi, oh begitu, jadi Allah itu adalah nama lain dari ayahanda Fir'aun? Masyidah menjawab, bukan, ayahandamu Fir'aun bukanlah Allah, karena tidak ada sekutu bagi Allah. Allah itu esa, tunggal, sedangkan ayahmu Fir'aun adalah manusia biasa, seperti hanya kita. Di depan Allah sama derajatnya dengan kaum pekerja. Dan Putri Fir'aun menjawab, ibu jangan sembrono, nanti kalau ayahanda mendengar, beliau pasti akan murka. Apa ibu tidak takut? Masyidah menjawab, yang patut ditakuti manusia hanyalah Allah dan bukan siapa-siapa. Dan di saat itulah Putri Fir'aun tidak terima pada Masyidah yang tidak mengakui ayahandanya, yaitu Raja Fir'aun adalah Tuhan. Dan Putri Fir'aun memanggil ayahnya. Beberapa saat kemudian Raja Fir'aun telah datang dengan membawa pengawal. Putri Fir'aun mengadu kepada ayahnya bahwa Siti Masyidah tidak mengakui Raja Fir'aun adalah Tuhan. Dan di saat itulah Raja Fir'aun murka terhadap Siti Masyidah, tetapi Siti Masyidah tetap berpegang teguh dengan pendirian bahwa Allah adalah Tuhan, bukan Raja Fir'aun yang menjadi Tuhan. Tetapi Putri Fir'aun masih memberi kesempatan untuk minta maaf, tapi tetap saja dengan pendirian Masyidah bahwa Allah adalah Tuhan. Dan akhirnya Raja Fir'aun memberi hukuman kepada Siti Masyidah beserta keluarganya dengan hukuman masuk ke dalam tungku raksasa. Dengan perkataan Raja Fir'aun yang sombong, Siti Masyidah, anak dan suami tetap berpegang teguh bahwa Allah adalah Tuhan. Dengan kekuasaan Allah, tiba-tiba anak kedua dari Siti Masyidah yang masih bayi tiba-tiba bisa bicara. Itulah kekuasaan Allah.
dan para pengawal orang-orang yang ada di tempat sangatlah terkejut. Tetapi Raja Fir'aun berkata kepada semua orang yang ada di sana bahwa jangan percaya, itu adalah sihir. Dan bayi pun menjawab, ini bukanlah sihir, ini kebenaran. Kalau engkau memang ingin menghukum kami karena kebenaran, hukumlah kami. Kami akan tetap pada pendirian kami. Dan Masyitoh pun terharu melihat bayinya yang bisa bicara. Bayi pun berkata, kami hanya mengakui bahwa Allah Tuhan kami. Tidak ada yang lain yang akan kami sembah selain Allah. Kebenaran akan selalu menang. Meskipun kami kalah di duniamu, tetapi kami akan memenangkan kebenaran ini di dunia Allah, yaitu di akhirat. Ya Allah, kami mohon restu-Mu, karuniailah rahmat dan hidayah-Mu. Amin. Sementara orang-orang tertegun menyaksikan kebenaran, para pengawal Fir'aun memasukkan Masyitoh dan keluarganya di atas tungku raksasa yang apinya menyala-nyala. Masyitoh dan keluarga menghadapi kematian itu dengan senyuman. Dari kisah Siti Masyitoh, banyak hikmah yang dapat diambil sebagai pelajaran hidup, yaitu yang pertama, keteguhan iman. Siti Masyitoh menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa ketika dihadapkan pada ancaman hukuman mati oleh Fir'aun. Meskipun ia disiksa dengan cara yang sangat kejam, yaitu dimasukkan ke dalam tungku raksasa, ia tetap memilih untuk mempertahankan kepercayaannya kepada Allah. Yang kedua, keberanian dalam menyatakan kebenaran. Siti Masyitoh tidak takut untuk mengakui keimanannya di hadapan penguasa yang zalim. Ia berani menyatakan bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Allah, meskipun berarti menghadapi kematian. Yang ketiga adalah pengorbanan untuk iman. Kisah beliau juga menggambarkan pengorbanan yang besar dalam mempertahankan iman. Siti Masyitoh rela mengorbankan nyawanya demi keyakinan yang ia pegang. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan untuk iman adalah hal yang mulia dan dihargai di sisi Allah. Yang keempat, keharuman makamnya. Setelah wafat, makam Siti Masyitoh dikenal mengeluarkan bau harum yang luar biasa, yang bahkan tercium oleh Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Ini menjadi simbol bahwa Allah memberikan penghargaan yang tinggi kepada hambanya yang beriman dan berjuang di jalannya. Yang kelima adalah inspirasi bagi umat muslim. Kisah Siti Masyitoh menjadi inspirasi bagi umat muslim untuk tetap teguh dalam iman, terutama di masa-masa sulit. Dalam hal ini, kita bisa merujuk pada beberapa ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya keteguhan iman dan pengorbanan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 154 juz 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Ayat ini menegaskan bahwa mereka yang berjuang dan berkorban di jalan Allah akan mendapatkan balasan yang mulia di akhirat. Kisah Siti Masyitoh adalah contoh nyata dari ayat ini, di mana ia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah setelah pengorbanannya. Dengan demikian, kisah Siti Masyitoh tidak hanya menjadi pelajaran tentang keteguhan iman, tetapi juga tentang keberanian, pengorbanan,
dan penghargaan Allah terhadap hambanya yang setia. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.